semuanya, balik lagi di channel aku. Udah lama nggak bahas budgeting. Di video kali ini aku akan bikin soal budgeting pendapatan harian. Di sini itu pendapatan harian yang akan aku kelola itu sudah bersih ya. Jadi udah dikurangi dengan modal. Kalau kalian adalah driver online atau misalkan pedagang, setiap mendapatkan penghasilan harian setiap harinya itu, aku saranin dikurangin dulu untuk modal. Lalu baru kita kelola untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi misalkan hari itu dapat uang 250.000, sementara modalnya itu adalah 100.000. Jadi yang bisa kita kelola untuk satu hari itu adalah 150.000. Kenapa kayak gitu? Jadi biar kita bisa lebih jelas lagi bikin anggarannya setiap harinya ya. Karena kan pendapatan harian itu pasti naik dan turun. Jadi kalau kita udah menyisihkan untuk modal, kita jadi lebih tahu berapa pendapatan bersih yang bisa kita kelola untuk setiap harinya. Jadi kita juga bisa menentukan pos-pos kebutuhan, kewajiban, dan juga tabungan. Jadi insya Allah untuk pendapatan harian itu juga bisa tetap diatur ya keuangannya ya, seperti kalian-kalian yang mendapatkan gaji bulanan. Nah ini dia step pertama, biasanya itu kita catat 1 bulan pengeluaran. Kita bikin dulu pengeluaran selama 1 bulan di kewajiban nih. Ini adalah contohnya, bisa di pause aja nanti videonya kalau kecepatan. Jadi itu adalah tagihan-tagihan yang fix ya 1 bulan. Nah di sini ada total kewajiban itu sekitar 1.046.000 setiap bulannya. Nah lalu ada amplop kebutuhan. Ini tuh adalah kebutuhan sehari-hari ya, untuk makan dan transportasi. Dan di sini setiap bulannya ada 1.750.000 untuk kebutuhan selama 1 bulan. Dan sisanya adalah tabungan. Di sini ada banyak 800.000 untuk 1 bulannya. Lanjut ke step kedua, di sini kita akan buat anggaran harian dibagi 25 hari kerja. Kenapa 25 hari kerja? Karena kan pasti ada hari libur, ada hari dimana pasti kita nggak dagang atau nggak narik ojek online gitu ya. Jadi semuanya aku bagi 25 hari. Nah ini bisa dilihat nominal-nominalnya itu untuk kebutuhan dan kewajiban. Itulah yang akan kita sisihkan dari pendapatan bersih kita. Begitu juga dengan tabungan. Jadi ketika kita udah bagi menjadi 1 bulan, kita bagi lagi menjadi harian sebanyak 25 hari. Nah, step ketiganya adalah alokasi uang ke pos pengeluaran yang udah kita buat tadi. Nah, di sini biasanya aku bikin di amplop terpisah, atau kalau di dompet pintar kan suka ada sekat-sekatnya gitu ya. Kita pisah, kenapa? Biar kita nggak terlalu bingung gitu ya. Jadi udah ada pengeluaran di setiap pos-posnya dan dikasih nama. Lalu masukkan pendapatan harian sesuai dengan nominal. Jadi kalau misalkan tadi amplop kewajiban itu per hari kita wajib sisihkan 41.000, dan untuk amplop kebutuhan sebanyak 70.000 per hari, dan juga untuk amplop tabungan itu 32.000 per hari. Kalau udah kayak gini jadi jelas anggaran berapa aja yang harus kita sisihkan setiap harinya. Jadi untuk pendapatan itu tuh nggak bingung lagi ya setiap hari. Nah jika pendapatan harian menurun, isi semampunya aja, tapi jangan dibiarkan kosong. Jadi bisa di bawah nominal yang udah kita tetapkan tadi, dan kita harus fokus ke konsistensi kita. Kalau pendapatan harian itu berlebih, kita langsung masukin aja ke pos tabungan. Langkah terakhir yaitu evaluasi keuangan di akhir bulan. Walaupun pendapatannya harian, tetap ya kita harus lakukan evaluasi di akhir bulan untuk mengetahui pos anggaran yang mana nih yang paling besar dan paling membengkak. Lalu kalau memang dirasa tidak cukup, pertimbangkan juga untuk usaha sampingan untuk tambah-tambah budget. Dan evaluasi juga ubah metode setiap 3 bulan sekali ya kalau di aku. Nah untuk pendapatan harian itu memang kita jangan fokus ya ke nominal, karena kan kalau setiap hari pasti dirasanya kecil-kecil gitu ya. Tapi kalau setiap hari kita rutinkan, insya Allah akan jadi lebih banyak. Itu juga yang akan kita harus ingatkan lagi ya, untuk tetap bersyukur dan bersedekah. Itu aja tipsnya, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.